Oke, gue yakin lo udah pada tahu semua lah. Viral, kamera Xiaomi 14 berembun. Ini penjelasan Xiaomi Indonesia, bla 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 bla, banyak lah. Dan udah banyak yang ngebahas juga. Tapi di video kali ini gue bakal nambahin biar banyak video pembahasan kayak gini di YouTube. Dan di sini ada beberapa teori yang bakal gue jelasin ke kalian. Tapi itu hal yang nggak wajar sih menurut gue. Kalau HP mahal embun di kamera tuh ngeselin. Kalau kayak produk murahnya ya kayak Redmi Note 10 nih lagi gue pegang nih, kamera gue bongkar nih, gue kasih lihat ke kalian nih. Ini kamera ada banyak nih, ya ada lensanya ada 4, lo bisa lihat. Ini kalau dibuka kameranya kemasukan debu itu aja kagak cuy. Dan kalau dibuka juga ini kaca kamera Redmi yang murah meriah itu memang kagak serapat flagship. Itu lo bisa lihat kaca kamera itu kayak double tip aja. Dan ini kalau efek jangka panjang, debu-debu bisa masuk. Tapi ini hal yang wajar. Namanya juga HP bukan ya flagship-flagshipan ya kan. Kaca lensanya cuman dilengketin kayak double tip yang bisa dicongkel. Kalau iPhone lo congkel yang ada retak tuh kacanya. Oke, di video ini gue bakal bahas dampak buruknya jangka panjang kalau kamera itu gampang berembun. Khususnya yang gue bakal bicarain di video ini adalah kamera HP ya, bukan kamera yang lain, bukan action cam atau whatever lah apapun. Melainkan kamera HP yang bakal kita obrolin ini. Dan ini video video diskusi aja. Kalau ada yang mau tambahin langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kamera handphone itu sekarang kalau kita lihat itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis model lensa yang ada di kamera HP. Ini gue pakai contoh dari HP Samsung M20. Ini kameranya ada 3 ya. Nah, kamera handphone modern, Android ada yang kameranya 3, ada yang 4 ya, tergantung lah. Intinya gue bakal sebutin secara basic aja dampaknya kalau kamera handphone itu ada embunnya. Nah, embunnya itu gini, gue kasih contoh dulu. Embunnya itu biasanya itu ada di dalam kaca kameranya kan. Ini gue pasang dulu. Embunnya itu ada di dalam kaca kameranya. So, kalau kita tunggu sampai hilang gitu embunnya, habis itu udah normal nih kita pakai. Apakah kalau sering-sering kayak gitu bakal aman kamera lo? Jelas tidak cuy. Nah di sini gue bakal kasih tahu beberapa poin yang bisa gue share ke kalian. Tapi yang kayak gue bilang tadi ya, kalau ada yang mau tambahin aja di kolom komentar. Jadi kamera itu sangat-sangat sensitif men. Sensornya itu sangat sensitif. Kalau udah ada embun di dalam lensanya, ini jangka panjang bakal chaos sih menurut gue ya. Kayaknya nggak nyampe hitungan tahun deh, hitungan bulan deh. Hitungan bulan nanti hasil jepretannya itu bakal kayak ada ops-ops gitu, bulat-bulat gitu, tipis-tipis. Kayak lu foto di background putih misalnya, tapi kayak ada noda-noda hitam-hitam, bayangan gitu, titik-titik gitu. Nah, itu biasanya terjadi di kamera HP. Kalau kameranya itu udah bocor, embun, debu masuk, kayak gitu-gitu tuh jangka panjang sensor kameranya kemasukan debu, uap, itu rata-rata kalau buat jepret, rekam video, itu kameranya ada ops-ops tipis-tipis. Itu untuk jangka panjang ya. Kalau baru berembun habis itu didiamin habis itu hilang, itu kalau asal jepret rekam kayak gitu-gitu dalam waktu pendek kagak ada ngaruh sama sekali. Cuman kalau udah sering banget, itu kamera lo tuh lama-lama hasilnya tuh burik, burik parah. Itu udah sering banget, gue udah pernah riset ya. Ini gue lakuin di kamera Samsung Note, zaman-zaman Note berapa ya? Note Gen 1 kalau nggak salah. Udah tua banget. Udah bertahun-tahun banget sebelum gue nge-YouTube itu. Karena gue emang hobi bongkar HP kan. Jadi gue melakukan research. Gue make handphone, kacanya ini gue lepas. Set. Nih, kacanya gue lepas kan, kamera posisi di tengah tuh Samsung Note tuh. Itu anjir pede banget. Gue moto bening, hasil jepretannya oke. Jangka panjangnya itu karena debu masuk apa masuk itu banyak ops, banyak bulat-bulat noda-noda. Karena sensor kameranya itu ada kerak halus. Ini benar-benar harus dibongkar ya. Nah jadi kasarnya gini, kalau lu misalnya punya HP, mau iPhone, mau apapun itu, misalnya lensanya bersih ya, terus lu pakai beberapa bulan, tiba-tiba kok lu perhatiin kok ada debu masuk nih, kok bisa debu masuk. Nah itu lu harus benar-benar cepet-cepet lu bongkar, lu pretelin, lu ganti, entah ganti
modul kameranya. Kalau iPhone lu bongkar housingnya dulu, lu cek dulu bagian kameranya. Biasanya kalau iPhone tuh mana nih, nah iPhone tuh di bagian dalam dudukan lensanya ada busa-busanya, lu cek dulu busa-busanya ada atau tidak. Nah kalau nggak ada, berarti housing udah gantian. Nah biasanya tuh terjadi di iPhone gen-gen lawas kayak iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus kayak gitu-gitu ya. Itu biasa sering terjadi. Itu hal yang wajar lah kalau housing udah gantian gitu. Soalnya HP udah tua pasti udah burik kalau masih ori. Cuman itu kayak gitu tuh terjadi biasanya ya karena ya housingnya jelek. Terus kalau di lu rasa busanya masih ada, lu cek nih kameranya ini, kaca kameranya ini benar-benar pas atau kayak agak oglek atau ada retak halus gitu. Kalau emang ada retak halus, mendingan lu ganti kacanya. Karena untuk jangka panjang kurang aman, kurang safe. Oke, itu kalau HP berdebu ya, kamera handphone berdebu itu masih bisa diselamatkan dengan cara lu datang ke tempat servis, atau kalau lu biasa bongkar, lu cek kameranya. Nih, kalau Android yang terpisah kayak gini, berarti lu fokus ganti kacanya aja seset nih, murah sih kalau Android kayak 15-20 ribu. Yang mahal paling jasanya sama jasa mungkin 75-50 ribu tergantung di mana lah lu servis. Nah, ini biasanya udah ada gap nih di antara kaca sama si frame lensa LCD-nya. Jadi lu harus ganti seset biasanya. Kayak gini nih, contoh kayak ada di Redmi juga, Redmi Note 10 nih, kacanya juga bisa diganti. Dia pisah sama bagian tulangan dalamnya. Nih, posisinya kayak gini cuy. Set, ya kan? Nah, ini kalau udah masuk debu, masuk apa, lu harus cek lagi. Tapi biasanya itu jarang terjadi. Kenapa? Karena handphone itu bener-bener pabrikan itu ngedesain udah rapat parah. Debu tuh agak susah masuk. Tapi kalau di awal aja handphone baru itu debu, apa ya, kayak uap-uap masuk, debu gampang masuk, itu udah jangka panjang udah nggak bakal beres kameranya. Oke, itu masalah debu ya. Kalau debu lo masih bisa atasin ya dengan cara lu perketat lagi, lu rapetin lagi bagian-bagian yang harus lu cek. Kayak yang tadi gue bilang housing kalau iPhone. Kalau Android rata-rata bisa lu ganti kacanya aja. Nah, itu kalau debu masih aman, masih cukup aman karena masih bisa lu minimalisir. Oh, ternyata ada yang bocor nih masuk ke lensa gue. Masih bisa gitu. Kalau udah embun, nah ini agak sulit nih. Karena biasanya embun itu ngedeteksinya agak susah. Itu ada di momen-momen tertentu di suhu sekian-sekian ya, sepersekian, kontraksi antara suhu dalam, suhu luar ya kan, sama suhu tangan lu, itu ada reaksi juga sehingga bagian dalam tuh ada embun juga dalamnya. Itu nggak selalu yang namanya kayak gitu tuh bocor, bagian kacanya jelek apa enggak. Itu biasa dari desainnya juga bisa ngaruh. Nah, tapi yang gue jelasin di sini, efek jangka panjangnya kalau kaca kameranya ini berembun apa sih? Nah, itu sama yang kayak debu tadi. Lu kalau ngerekam atau foto, itu kayak ada ops-ops gitu cuy, ada ops bayang-bayang gitu. Itu bakal nggak enak banget. Lu bayangin, lu pakai HP 10 juta lebih, lu foto, tapi kok ada noda-noda hitam-hitam, titik-titik halus, tuh gak enak, kurang banget. Tapi nggak semua lensa itu kalau berembun rusak, nggak semua cuy. Ada beberapa lensa yang kena debu, embun itu masih bisa, cuma lu bersihin. Contoh, lensa-lensa yang cukup badak ya, lensa lebar. Nah, lensa lebar lo bisa lihat ini lensanya lensanya kayak ada cembung-cembung tipis-tipis bagian area-areanya. Ya kalau dari keterangan web resminya adalah itu ditunjuk lensa lebar yang mana, yang kamera bawah atau tengah atau atas itu ditunjuk lah. Jadi lo cari tahu sendiri ya, setiap handphone tipenya beda-beda. Intinya kalau kemasukan debu di kamera 0,5 atau 0,6, biasanya iPhone 0,5, Android ada yang 0,6, bukan lensanya. Intinya lensa mode super wide ya, kemasukan debu itu masih badak, masih aman. Tapi jangka panjangnya lo harus cepat bersihin biar kalau lo ngerekam atau foto nggak terlalu butak. Tapi lensanya kuat, kokoh biasanya kayak gitu, biasanya ya. Terus lensa makro cuy. Lensa makro kalau kemasukan debu masih cukup badak. Yang jadi permasalahan, kemasukan debu atau uap yang bahaya itu main kameranya, kamera utamanya. Ini ya, kamera utama itu sangat-sangat crucial.
Kenapa? Di sini ini kamera utama gue tunjuk ya. Lalu gue ada obeng nggak sih buat nunjuk cuy? Ada obeng tah? Lalu cuy, bentar. Ada nih. Gue mau jelasin kenapa malah kamera utama yang riskan. Kenapa kayak kamera-kamera ecek-ecek, kamera lensa lebar aman, kamera makro yang jarang lo pakai aman, ya kan? Kenapa kamera utama atau kamera telenya itu cukup-cukup ringkih? Ini kalau lu perhatikan, main kamera ini ada gap nih di samping-sampingnya. Ini biasanya nih buat fokusnya, main fokusnya, terus buat stabilisasi, bla 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 bla, banyak fitur lah di. Namanya juga kamera utama kan. Karena dia ini bergerak, moving ya, moving parts nih. Ini banyak gap. Jadi debu masuk ya kan. Terus uap masuk. Gua berani taruhan sama lo. Coba lu bongkar HP lo sekarang yang kameranya masih bening. Kamera utamanya ini lu tiup. Mulut kita ini kan ada hawa embun nih kan, kayak uap gitu. Lu tiup sekitar 2 atau 3 kali nih kayak gitu ke kamera utama. Lu tunggu sekitar ya beberapa hari, sehari 2 hari lah. Lu sering gitu, lu sering tiup-tiup pakai mulut lu nih kamera utamanya kena uap ya. Ini lama-lama nih bakal rusak. Hasil jepretannya tuh kayak butek gitu, kayak ada noda-noda. Nah, itu kamera utama. Jadi ini banyak banget gap di dalam yang kalau udah debu masuk, uap ikut bisa beratmosfer di area ini, udah chaos. Jangka panjang udah pasti chaos. Tapi kalau lensa makro, lensa lebar, ini stiff cuy. Ini harus benar-benar di crack gitu, di kopek baru itu ada sensor kameranya. Ini juga baru ada sensor kameranya. Jadi kayak debu apa nih kokoh, gitu. Tapi sama ini enggak, ini banyak gap, susah, sulit gitu. Jadi lu harus hati-hati gitu, harus agak sedikit ribet ngejaganya. Nah, kamera-kamera kayak gini, ya kamera utama kayak gini, ini harus bener-bener clean. Apapun masalahnya, misalnya gini, mau itu debu ya, ini kamera utamanya nih, mau itu debu, mau itu uap, embun, apapun, whatever lah, itu harus benar-benar bikin clean, harus benar-benar bersih areanya. Karena kalau udah ada debu masuk, oke lah, debu masih bisa dinetralisir, berarti oh masih ada bocor halus nih, tandanya masih ada celah nih udara masuk ke kameranya. Tapi kalau sampai ada embun, ya udahlah, wassalam aja itu jangka panjang asli. Udah susah. Jadi saran gue HP apapun ya, nggak hanya Xiaomi atau apapun yang lagi kita bahas, yang ada di yang lagi hangat ini. Handphone apapun kalau kamera utamanya udah berembun, udah itu udah fix lu keluar budget buat benerin kamera. But the problem is kalau lu ganti kayak kamera-kamera Samsung M20, Samsung A30, itu masih cheaper ya, kayak 80.000, 100.000 masih cengli. Kalau yang lu ganti kayak kamera iPhone misalnya ya, tapi iPhone jarang sih, bukan jarang, gue nggak pernah lihat yang masih housing ori itu embun untuk iPhone gen terbaru. Yang pernah gue lihat iPhone itu kemasukan debu itu iPhone gen lama. Kalau lu beli iPhone gen lawas, gen lama, itu ada debu sehelai dua helai itu wajar. Karena itu handphone bongkaran, entah itu ganti baterai, entah itu housingnya diganti kan udah buluk. Tapi kalau kayak iPhone 14 Pro yang masih perawan belum dibongkar, iPhone 15, jangankan debu ya, jangankan embun, debu aja kagak ada cuy. Ya, jadi benar-benar rapat gitu. Nah tapi kalau udah sampai lu ganti kamera kayak iPhone 14, iPhone 15 Pro kayak gitu-gitu, udah itu udah seharga motor bekas sama jasanya loh. Yang ori-orian, ribet kan? Jadi udah mungkin sampai di sini aja video gue masalah perkamera-kameraan handphone. Kalau ada yang mau ditambahin langsung cus saya di kolom komentar.